Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woi, ketemu lagi ya sama Bang Heri yang hari ini Kota Ndongko lagi dingin ya udara nih. Karena ya beberapa hari yang lalu ada guyuran gerimis dan alhamdulillah menjadi seger ya tanaman-tanaman yang ada di sini. Nah, contohnya ubi jalar yang saya tanam ini ya, yang hari ini akhirnya saya mau pemilihan bibit ubi jalar ya, yaitu adalah gemoy satu yang 122 yang banyak umbinya. Nah, hari ini di video kemarin ada yang berumbi sampai 40, hampir 40 biji ya. Nah, ini bibitnya, ini sudah saya ambil ya. Contohnya yang kualitas super seperti ini. Jangan terlalu panjang ambil bibitnya kawan ya, untuk pembibitan di saat kita mau menanam ubi ya. Nah, dan ini beberapa varietas yang akan tak ambil dari lahan kita ya. Nah, ini nanti akan kita kirimkan ke daerah Jawa Tengah ya. Pengambilan bibit ubi jalar gemoy 123 sama ubi gading dong. Nah, seperti ini ya. Ini kemarin umbinya yang besar-besar sudah saya ambil, tapi ini masih ada yang sebesar pegangan sabit kita. Nah, tapi agendanya hari ini Bang Heri nggak panen ya. Cuman pengambilan bibit yang super kualitasnya. Nah, bagaimana ciri-ciri kualitas bibit umbi yang paling bagus untuk kita tanam di lahan kita. Nah, seperti ini ya. Seperti contohnya kayak gini. Nah, ini umbinya sudah muncul kembali ya. Ini yang kemarin nggak saya panen ada. Nah, kalau kita menginginkan bibit yang kualitas super, kualitas terbaik dari semua umbi yang kita punya. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini yang mempunyai tunas berada di bagian dekat pangkal tanaman. Nah, ini nanti kalau sudah sebesar temannya yang kayak gini, nah panjangnya mungkin sekitar 20 cm sudah bisa masuk untuk pembibitan yang kita lakukan. Nah, contohnya kayak gini. Nah ini usahakan untuk bibit yang kualitas nomor 1 itu yang mempunyai tunas normal ya. Ini bebas dari penyakit, seperti yang utama adalah penyakit dari cacar daun sama penyakit keriting ya. Tapi kalau cuman karena faktor dimakan hewan, contohnya belalang, itu enggak masalah. Tapi untuk yang bagus tidak terjangkit yang namanya penyakit busuk batang, busuk buah, dan penyakit keriting. Nah, seperti itu ya. Karena hal-hal yang mungkin dikategorikan sepele tapi mempunyai akibat yang cukup berbahaya kalau saat pengambilan bibit itu kita tidak seleksi secara baik dan benar. Nah, contohnya kayak gini ya, yang bagus itu. Ini bagian sini kita potong. Nah, contohnya gini. Nah, inilah kualitas yang bagus ya untuk kita tanam untuk pembibitan. Nah, kalau kuning ini, karena kuning memang sudah tua nggak masalah ya. Nah, ini buat kawan-kawan untuk menanam nanti seperti ini ya. Nah, ini panjangnya mungkin 1 jengkal saja bisa, lebih sedikit juga boleh ya. Itu spesifikasi untuk tanaman ubi jalar kita yang selalu kita kembangkan ya. Cara-cara pemilihan bibit yang baik dan benar seperti ini. Nah, oke, dalam satu batang pokok yang cukup bagus itu bisa kita maksimalkan, kita ambil semuanya ya. Yang penting pupus ya, pucuk ya. Tapi apakah boleh Mas? Tidak pucuk, karena kita masih dalam proses pengembangan bibit karena masih terbatas ya. Nah, ada juga kadang pertanyaan seperti itu. Nah, boleh ya. Nah, ini yang pucuk adalah kualitas nomor 1 ya. Tapi untuk jenis gading dong itu kalau kita ngambil yang stek kedua itu jarang sekali ya, karena ciri khasnya salah satunya dari gading dong itu tidak menjalar. Kalau kita ambil sepotong segini sudah habis ya, mentok pada bagian yang tua. Jadi nah, itu tadi keunggulan dari kalau jenis-jenis ubi madu cilembu itu bisa kita ambil sampai 3 stek di bawah pucuknya. Itu yang penting masih kualitasnya itu tidak terlalu tua ya. Nah, ini tadi salah satu cara metode kita mengambil bibit ubi jalar yang baik ya. Ini sesuai dengan
apa yang sudah saya lakukan dengan saya buktikan ya. Tapi mungkin untuk kawan-kawan yang lain punya metode tersendiri ya monggo silahkan ya. Kita sama-sama berbagi pengalaman pribadi masing-masing. Ini pengalamannya Bang Heri ya kayak ngene iki ya. Nggak masalah ya. Mungkin kawan-kawan yang lain punya pengalaman tersendiri, bisa kita bagikan lewat linknya. Yes, pokoknya lewat YouTube dan podo roh ya, podo mengerti, saling berbagi untuk metode-metode apa yang harusnya kita bagikan buat kawan-kawan khususnya para petani Indonesia. Nah ini contohnya ini gading dong ya, kita ngambilnya bisa kita ambil semua dalam sebatang itu karena bagus semua ya, enggak masalah ya. Loh Bang, apa tidak akan berubah kalau kita tanam dari stek yang seperti itu? Nah insya Allah tidak ya. Tapi nanti untuk mengembalikan secara normal, maksudnya itu agar tidak berubah gennya ubi gading dong. Ini nanti setelah 6 kali sampai 7 kali penanaman, kita harus mengambil bibit yang selanjutnya itu dari umbinya ya. Jadi umbi kita tanam, kemudian ambil dari tunas yang tumbuh dari umbi. Jangan terus-menerus kita mengambil dari batang steknya. Nanti akan bisa berubah kalau lambat laun. Jadi untuk kategori yang baik, pembibitan nomor 1 dari tunas umbi ya. Kemudian tunas dari batang yang sudah kita tanam, yang kita jadikan batang induk ya. Seperti halnya ini ya, ini punya gemoy 1 ya, sama ya. Kalau gemoy 1 lebih enak, unggul banget ya. Kalau mencari bibit gemoy 1 itu paling mudah ya. Kita cari aja yang batangnya berdiri tegak lurus ya. Karena keunggulannya dari gemoy 1 ini batangnya cuman sedikit ya, tidak menjalar dan lebih efektif sekali ya untuk perawatan ubi jalar jenis gemoy 1 seperti ini. Nah, ini semua sudah tinggal kita jadikan pembibitan saja karena ya wis dipanen di 3 minggu yang lalu ya. Seperti ini. Nah, ini alhamdulillah setelah panen itu kok ada guyuran hujan. Akhirnya tumbuhnya tunas-tunas, wah luar biasa ya. Ini jadi bagus ya. Contohnya ini gemoy 1 yang seperti ini. Ini kita setelah kita panen kemarin kan saya timbun, kena air hujan, langsung tumbuh tunas-tunas seperti ini. Nah, ini adalah kualitas terbaik yang harus kita manfaatkan untuk penanaman ubi jalar kita selanjutnya ya. Mempunyai batang yang tegak ya. Batangnya dari gemoy 1 itu lebih kokoh ya. Jadi lebih aman di saat kita mau tanam akan datang. Mudah sekali ya. Nah, tapi memang harus kita cermati ya, kalau menanam ubi jalar itu kita harus mengetahui tentang ketinggian dari lokasi kita, jenisnya yang akan kita tanam apa, itu harus jadi pertimbangan juga ya. Jadi karena Bang Heri semua jenis itu ada ya, karena ada keuntungan kalau kita menanam berbagai jenis ya. Nanti saat musim tanam kembali, jenis-jenis varietas apa yang harus kita tanam pada lahan itu kita manfaatkan dengan baik ya. Pemilihan bibit untuk musim-musim tanam banyak hujan atau kekurangan hujan itu harus kita pilih. Suasananya adem banget loh. Nah, seperti tadi ya. Nah, ini untuk yang akan kita kirim ke Jawa Tengah yang suka dengan ini ya, umbinya yang tergolong super banyak ya. Nah, nanti moga-moga di sana dikembangkan bibit dari kita, umbinya lebih banyak lagi ya. Karena jenis varietas gemoy itu setelah saya amati banyak sekali jenisnya, hasil silangan kita semuanya ya. Nah, bisa dikembangkan di tempat lain pokoknya. Mungkin bisa tertarik dengan jenis-jenis yang umbinya banyak, ada ya. Tapi memang nggak bisa besar semua. Yang jelas kalau umbinya itu banyak, ubi jalar itu untuk tingkat besarnya mungkin nggak bisa mencapai maksimal 100%. Yang jelas dalam sebatang katakanlah umbinya 20 itu yang normal besar, mungkin ada 9 sampai 10, yang lainnya ukuran medium saja. Tapi nggak apa-apa, yang penting untuk kualitas banyaknya jos, rasa pun tidak kalah ya. Jadi manisnya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, seperti halnya untuk gemoy yang mempunyai umbi banyak. Nah, pengambilan bibit steknya tuh sama ya. Kita ngambilnya itu yang batangnya normal tegak,
tidak terlalu muda, tapi jangan terlalu tua ya. Kita ngambilnya yang sedang-sedang saja ya. Kayak lagune Vetivera yang sedang-sedang saja ya. Jadi semuanya itu kategori nenek sedang, yes pas ya, namanya sedang. Nah, oke, itu tadi salah satu cara metode saya mengambil bibit ya. Kita utamakan saat menanam itu mengambil bibit stek itu yang mempunyai batang seger, bebas dari penyakit keriting, penyakit busuk batang ya. Apalagi kalau dalam satu batang itu sudah muncul yang namanya penyakit busuk batang. Nah, walaupun kelihatannya segar, dalam satu pokok seperti ini contohnya ya. Ini ada satu ranting kena penyakit busuk. Itu yang lain walaupun kelihatan normal, itu usahakan jangan diambil untuk kita tanam ulang. Maksudnya ya untuk antisipasi jangan-jangan sudah terjangkit penyakit busuk batang ya. Lebih baik mengambil batang yang lain. Tapi kalau Anda lebih teliti lagi, batang sebelahnya yang berdekatan itu juga bisa kita singkirkan agar tidak terjangkit ya. Kalau kita lebih teliti, tapi bisa dibuktikan saja ya. Tapi saya ya, satu batang ini banyak ranting, ibaratnya 10 ranting, yang satu ranting itu kok kena busuk batang, itu satu batang langsung saya cabut, saya buang ya. Gunanya yaitu tadi untuk antisipasi adanya penyakit biar tidak menjalar menular kepada yang lain. Antisipasi itu sangat perlu sekali ya, apalagi untuk tanaman di musim menghadapi banyaknya curah hujan. Ya. Penyakit yang sering muncul itu biasanya ya jelas penyakit busuk batang yang pertama. Itu busuk buah juga, penyakit keriting akan muncul di saat musim-musim banyaknya curah hujan. Ya, antisipasi awal itu bisa kita lakukan dengan menaburkan itu gamping lah, kalau orang sini gamping ya, gamping tapi atau batu kapur ya, tapi yang sudah menjadi serbuk ya. Itu adalah salah satu untuk antisipasi yang namanya penyakit yang rawan muncul di saat banyaknya hujan, apalagi setelah musim kemarau. Itu pasti ya, kalau musim kemarau penyakit itu yang sering datang adalah penyakit boleng ya. Ya seperti itu ya. Oke, sekilas saja informasi dari saya, mungkin akan saya lanjutkan dengan pengambilan bibit yang lain ya. Terima kasih. Itu tadi metode saya mengambil bibit yang berkualitas untuk ubi jalar kita. Salam tani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.